Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilvi Zikra. Jadi pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan materi tentang gas kromatografi, atau biasa disingkat dengan GC. Nah, sebelum kita mengetahui apa itu gas kromatografi, kita harus mengetahui apa itu kromatografi. Kromatografi adalah cara pemisahan campuran yang didasarkan atas perbedaan distribusi dari komponen campuran tersebut di antara dua fase, yaitu fase diam atau biasa disebut fase stasioner dan fase gerak atau fase mobile. Nah, jadi harus diingat kromatografi itu adalah pemisahan campuran berdasarkan perbedaan distribusi di antara dua fase, yaitu fase diam dan fase gerak. Nah, fase diam itu biasanya dapat berupa zat padat atau zat cair, sedangkan fase gerak itu biasanya dapat berupa zat cair atau gas. Nah, berdasarkan pemakaian fase geraknya, itu kromatografi dapat dibagi menjadi kromatografi cair dan kromatografi gas. Namun pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang kromatografi gas ya. Jadi untuk kromatografi cair itu kita abaikan terlebih dahulu. Kromatografi gas atau GC adalah proses pemisahan campuran menjadi komponen-komponennya dengan menggunakan gas sebagai fase gerak yang melewati suatu lapisan serapan atau sorben yang diam. Nah, fase diam dapat berupa zat padat yang dikenal dengan kromatografi gas padat dan kromatografi gas cair. Nah, yang gas padat tadi biasa disebut dengan GSC, sedangkan kromatografi gas cair itu biasa disebut dengan GLC. Nah, keduanya ini memiliki perbedaan ya. Jadi pada GSC ini itu dia pemisahannya berdasarkan absorpsi. Absorpsi sendiri adalah penyerapan ya. Sedangkan GLC itu berdasarkan partisi. Nah, jadi perlu diingat bahwa kromatografi gas itu kan ada memiliki tadi dua fase kan. Fase diamnya itu dia berupa kolom, ada fase kolom. Kemudian kalau sedangkan fase geraknya itu dia berupa gas. Jadi kromatografi gas itu dia adalah semua yang bersifat volatil ya, atau gas, bersifat mudah menguap ya. Nah, prinsip dari gas kromatografi sendiri itu didasarkan pada titik didih suatu senyawa dikurangi dengan semua interaksi yang mungkin terjadi antara solut dengan fase diam. Nah, fase gerak yang berupa gas akan mengelusi solut dari ujung kolom lalu menghantarkannya ke detektor. Gas pembawa atau fase gerak itu dia biasanya dapat digunakan itu berupa gas helium, gas argon, atau nitrogen. Dengan tekanan tertentu dialirkan secara konstan melalui kolom yang berisi fase diam. Nah, selanjutnya, sampel diinjeksikan ke dalam injektor atau biasa disebut dengan injektor port yang suhunya dapat diatur. Komponen-komponen dalam sampel akan segera menjadi uap dan akan dibawa oleh aliran gas pembawa menuju kolom. Komponen-komponen akan terabsorpsi oleh fase diam pada kolom, kemudian akan merambat dengan kecepatan berbeda sesuai dengan nilai KD masing-masing komponen, sehingga terjadilah pemisahan. Komponen yang terpisah menuju detektor dan akan terbakar menghasilkan sinyal listrik yang besarnya proporsional dengan komponen tersebut. Nah, sinyal lalu diperkuat oleh amplifier dan selanjutnya oleh pencatat atau recorder, dituliskan sebagai kromatogram berupa puncak. Puncak konsentrasi yang diperoleh menggambarkan arus detektor terhadap objek. Nah, jadi maksud dari prinsip ini adalah GC itu dia pemisahannya itu berdasarkan titik didih. Nah, semakin besar interaksi
atau titik didihnya semakin sama dengan fase diam, yaitu berupa kolom, maka interaksinya itu akan semakin besar. Nah, interaksi yang besar dengan kolom itu membuat komponen tersebut akan terhambat keluar. Jadi, yang memiliki interaksinya kecil, itu dia komponen tersebut akan keluar terlebih dahulu dan membentuk seperti puncak atau titik kromatografi. Sedangkan dengan interaksinya kuat atau besar, maka puncaknya itu akan keluar belakangan, gitu ya. Itu intinya. Nah, kemudian itu ada komponen utama gizi. Jadi di dalam gas kromatografi itu memiliki bagian-bagiannya tersendiri. Komponen ini itu divisi ada yang namanya gas pembawa atau fase gerak, ada yang namanya kolom, fase diam, kemudian ada recorder, kemudian ada oven, ada detektor, ada injektor spot, dan sebagainya. Nah, yang pertama ini adalah gas pembawa atau fase gerak. Gas-gas yang sering digunakan sebagai gas pembawa itu biasanya itu gas helium, argon, nitrogen, karbon dioksida, dan hidrogen. Nah, gas helium dan argon ini sangat baik, tidak mudah terbakar, tetapi sangat mahal. Sedangkan gas hidrogen mudah terbakar sehingga harus berhati-hati dalam pemakaiannya. Kadang-kadang digunakan juga karbon dioksida ya. Nah, pemilihan gas pengangkut atau pembawa ditentukan oleh detektor yang digunakan. Adapun persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi oleh gas pembawa adalah inert. Inert itu stabil atau tidak gampang terjadi interaksi antara komponen lain, yang di sini fokusnya dengan pelarut. Kemudian murni atau mudah didapat dan murah harganya. Kemudian dapat mengurangi difusi dari gas, cocok untuk detektor yang digunakan. Nah, jadi gas pembawa yang digunakan itu dia harus sama atau harus seimbang ya dengan detektor yang digunakan. Jadi misalnya detektor yang kita gunakan apa, maka gas pembawa itu juga harus sama dengan detektor tersebut. Nah, ini merupakan salah satu contoh dari gas pembawa tadi ya. Di sini ada hidrogen, ada helium, ada nitrogen. Nah, di sini kita lihat pertama dari peak yang dihasilkan. Jadi untuk kromatogram itu semakin himpit ya, peaknya ini semakin kecil peaknya itu semakin bagus. Nah, kemudian garis peaknya ini juga harus sampai ke garis ininya supaya tidak ada yang namanya overlap ya. Jadi kalau misalnya dari peak itu yang kita lihat itu paling bagus adalah si hidrogen. Kemudian kita lihat lagi laju alirnya. Nah, laju alirnya ini yang paling tinggi adalah si hidrogen juga ya, 60 cm per second, dan resolusinya yang paling tinggi juga adalah si hidrogen juga ya, yaitu 1,78. Nah, kenapa demikian? Resolusi ini itu kita peroleh dari nanti si TR atau waktu ini di per si berat si lebar luas puncaknya, lebar puncaknya. Nah, laju alir ini 60 meter ini sesuai dengan plot Van der Waals. Jadi ini merupakan plot Van der Waals. Nah, plot Van der Waals itu menyatakan bahwa kelajuan optimum dari fase gerak untuk mendapatkan nilai pemisahan yang baik. Nah, dengan nilai pemisahan yang baik ini maka diperolehlah peak yang baik juga. Nah, di sini kita lihat bahwa si hidrogen ini laju alir yang paling bagusnya itu adalah di 60 cm per second ya. 60 cm per second. Berarti di sini misalnya ya hidrogennya kita lihat nih paling bagus ya. Sedangkan si helium itu dia paling bagus itu di 32 cm per second.
helium berarti di daerah ini. 22 nih. Sedangkan nitrogen itu 10 cm per second. Itu daerah sini. Oke, ini merupakan salah satu contohnya. Kemudian selanjutnya itu ada injektor ya, komponen gas dari gizi itu ada injektor. Nah, injektor memiliki fungsi untuk memasukkan sampel, menguapkan sampel, dan mencampur uap sampel dengan gas pembawa. Dalam kromatografi gas, semua sampel dari fase asal harus diubah menjadi fase gas atau uap. Misalnya, sampel padatan dapat dilarutkan terlebih dahulu, baru larutannya diinjeksikan ke sistem kromatografi gas. Untuk sampel, larutan bisa langsung diinjeksikan menggunakan mikrospirinin biasa. Sementara untuk sampel gas bisa menggunakan gas tight spirinin. Untuk otomatisasi bisa juga menggunakan auto injektor atau biasa disebut dengan auto sampler. Nah, auto injektor ini biasanya kita gunakan untuk sampel-sampel yang kita gunakan itu banyak. Jadi nanti di gizi itu dia kita letakkan sampel hingga 50 atau berapa. Nah, nanti injektor ini dia auto sampel, jadi dia dapat menginjeksikan secara sendiri. Kita nggak perlu lagi injeksikannya secara sendiri. Jadi nanti injektor itu akan memasukkan siringanya tersebut dan akan bekerja terus. Nah, kemudian ada yang disebut dengan kolom. Kolom ini adalah jantung dari kromatografi gas. Kenapa dibilang jantung? Karena dia merupakan fase diamnya. Jadi nggak lupa bahwa si kromatografi ini dia nggak jauh dari namanya fase gerak dan fase diam. Jika di antara yang tidak ada, salah satu mereka tidak ada, maka tidak akan terjadi pemisahan. Nah, jadi kolom ini makanya disebut jantung dari kromatografi gas. Nah, dalam kolom itu terjadi proses pemisahan komponen-komponen dalam campuran berdasarkan perbedaan afinitas masing-masing komponen terhadap fase diam dan fase gerak. Bentuk dari kolom itu dapat lurus, bengkok, misalnya berhuruf V atau W, dan kumparan atau spiral. Panjang kolom itu dapat dari 1 meter sampai 3 meter. Nah, diameter kolom mempunyai berbagai ukuran. Biasanya pengukuran berdasarkan diameter dalam kolom gelas yaitu antara 0,3 mm hingga 5 mm. Biasanya bentuk dari kolom adalah kumparan. Kolom ini dapat terbuat dari tembaga. Kenapa? Karena murah dan mudah diperoleh. Dari plastik. Nah, itu biasa dipakai pada suhu yang tidak terlalu tinggi, punya dari baja atau stainless, aluminium, dan gelas. Nah, kemudian ada 2 jenis kolom yang digunakan dalam kromatografi gas. Nah, secara umum, kolom jejal atau paket kolom dan kolom tubular terbuka atau open tubular kolom. Nah, kolom jejal adalah kolom metal atau gelas yang diisi bahan pengepak, terdiri dari penunjang padatan yang dilapisi fase cair yang tidak menguap. Nah, ini biasa digunakan untuk kromatografi gas padat. Nah, sedangkan kolom tubular terbuka itu sangat berbeda ya dengan kolom jejal. Nah, kolom tubular adalah gas yang mengalir sepanjang kolom. Jadi, kolom tubular itu, gas yang mengalir sepanjang kolom itu tidak mengalami hambatan. Karena kolomnya merupakan tabung tanpa bahan pengisi. Kolom jejal umumnya mempunyai panjang yang berkisar antara 0,7 sampai 2 meter. Sedangkan kolom tubular terbuka itu dia mempunyai panjang dari 30 sampai 300 meter. Nah, kolom yang panjang ini biasanya dibuat dalam bentuk melilit bergulung seperti spiral. Nah, kolom tubular itu terbagi menjadi 2, yaitu yang pertama disebut dengan WCOT atau Wall Crotched Open Tubular Column dan SCOT Support Crotched Open Tubular Column. Nah, di samping itu merupakan
gambar dari dua kolom tersebut, yaitu WCOT dan SCOT. Nah, di sini dapat kita lihat bahwa kolomnya itu adalah spiral ya, digulung. Nah, komponen selanjutnya itu ada yang disebut dengan detektor. Detektor itu dia berfungsi sebagai pendeteksi komponen-komponen yang telah dipisahkan dari kolom secara terus-menerus. Cepat, akurat, dan dapat melakukan pada suhu yang lebih tinggi. Detektor harus dapat dipercaya dan mudah digunakan. Fungsi umumnya mengubah sifat-sifat molekul dari senyawa organik menjadi arus listrik. Kemudian arus listrik tersebut diteruskan ke recorder untuk menghasilkan kromatogram. Jadi ingat bahwa recorder itu adalah pencatat sinyal listrik yang dibawa oleh si detektor. Detektor yang diinginkan adalah detektor yang mempunyai sensitivitas yang tinggi, noise-nya rendah, responnya linear, dapat memberikan respon dengan setiap senyawa, tidak sensitif terhadap perubahan temperatur dan kecepatan aliran, dan juga tidak mahal harganya. Detektor dalam GC digunakan untuk memunculkan sinyal listrik hasil emisi gas pembawa dari kolom. Berbagai jenis detektor dibuat untuk melakukan deteksi. Tidak hanya berupa variasi desain, tapi juga variasi sensitivitas dan selektivitas. Sensitivitas ini mengacu pada kuantitas terkecil komponen campuran, di mana sensitivitas ini menghasilkan sinyal yang masih teramati. Sementara selektivitas mengacu pada jenis senyawa di mana sinyalnya dapat dimunculkan. Nah, detektor sendiri itu dia dibagi beberapa bagian. Ada detektor ionisasi atau FID, flame ionization detector, detektor konduktivitas thermal atau thermal conductivity detector (PCD). Kemudian ada detektor penangkap elektron atau ACD, electron conductivity detector. Kemudian ada FCD, detektor ionization thermal api. Kemudian ada detektor photometric api, FPD. Kemudian ada SCD, detektor chemiluminescence BLERA. Kemudian ada yang namanya dengan mass spectrometry atau MS. Nah, FID itu merupakan detektor general untuk mengukur komponen sampel yang memiliki gugus alkil. Ini biasanya untuk gugus alkil ya, senyawa organik. Di sini kan dibilang bahan ujinya itu senyawa organik, kecuali ada formaldehyde dan asam formal. Nah, sedangkan itu TCD adalah detektor yang paling general atau yang paling umum digunakan sebab hampir semua komponen memiliki daya hantar panas. Jadi ini kan thermal ya, panas itu menggunakan daya hantar panas untuk memisahkan komponen kita. Semua senyawa kecuali gas pembawa. Jadi detektor ini akan memisahkan semua komponen kecuali si gas pembawa tersebut. Karena kan gas pembawa tersebut adalah fase gerak kita. Kemudian ada ACD, ini adalah senyawa halogen organik atau senyawa organologam. Kalau FPD itu biasa digunakan untuk senyawa nitrogen organik dan senyawa fosfor anorganik dan organik. Kemudian ada detektor photometric api atau FPD, itu biasa digunakan untuk senyawa sulfur anorganik dan organik, senyawa fosfor anorganik dan organik, dan senyawa organotin. Sedangkan SCD itu biasa digunakan untuk senyawa sulfur anorganik dan organik. Dan kemudian ada MS, itu dia sering digunakan untuk analisis kualitatif maupun kuantitatif. Prinsip dari GC tadi itu dia menggunakan komponen sampel. Jadi prinsip dari si MS itu dia komponen sampelnya itu akan dipecahkan menjadi fragmen-fragmen, kemudian fragmen ini akan dilewatkan dan akan ditangkap oleh si detektor, si recorder, dan akan memunculkan kromatogram. Mungkin biasanya untuk mengetahui fragmen yang ada pada si senyawa tersebut. Misalnya seperti senyawa
metabolit sekunder yang ada pada senyawa organik. Nah, metabolit sekunder itu biasanya ada flavon, ada alkaloid, kemudian ada tanin, dan lain sebagainya. Di MS ini kita akan mengetahui nih komponen yang ada di senyawa organik itu. Gitu. Apakah itu ada flavon, flavonoid, atau alkaloid, dan lain sebagainya. Nah, komponen selanjutnya ini adalah oven. Oven ini berpengaruh ya pada si kelancaran gizi. Faktor suhu ini sangat berpengaruh secara signifikan dalam pemisahan kromatografi gas, khususnya pada suhu kolom, karena suhu kolom itu kita harus atur. Jadi kolom itu diletakkan dalam sebuah oven yang bisa diatur suhunya sesuai kebutuhan analisis, baik suhu tetap maupun suhu berprogram. Oven yang baik harus bisa memberikan akurasi dan kestabilan suhu yang baik. Nah, jadi kan nanti kita memisahkan nih, pemisahan komponen kita dari suatu senyawa, dari suatu sampel. Nah, itu setiap sampel pasti memiliki titik didih yang berbeda ya kan. Senyawa memiliki, dari setiap komponen memiliki titik didih yang berbeda. Nah, jadi kita programkan si kolom tersebut supaya semua komponen-komponen kita itu dapat terjadi pemisahan dan keluar dalam bentuk kromatograf. Apakah itu kita misalnya gunakan dari suhu 50 sampai 150, itu tergantung dari kolom yang kita gunakan. Misalnya kita gunakan kolom yang memiliki titik didih yang lebih rendah dan senyawa kita itu tidak terlalu tinggi didihnya, maka kita dapat setel suhunya itu berarti tidak terlalu tinggi. Nah, pengaturan suhu pada kolom itu juga akan berdampak pada kelebaran peak yang kita hasilkan. Nah, misalnya suhu yang tidak tetap, maka nanti peaknya itu akan semakin lebar, jadi tidak bagus pemisahan kita ya. Takutnya ada pengotor-pengotor yang bisa mengganggu dari kromatografi gas kita, mengganggu si kromatogram yang kita perlu gitu ya. Nah, selanjutnya itu ada recorder. Nah, recorder ini berfungsi sebagai pengubah sinyal dari detektor yang diperkuat melalui elektrometer menjadi bentuk kromatograf. Nah, sinyal analitik yang dihasilkan detektor dikuatkan oleh rangkaian elektronik agar bisa diolah oleh recorder atau sistem data. Sebuah recorder bekerja dengan menggerakkan kertas dengan kecepatan tertentu. Di atas kertas tersebut dipasangkan pena yang digerakkan oleh sinyal keluaran detektor, sehingga posisinya akan berubah sesuai dengan dinamika keluaran penguat sinyal detektor. Nah, hasil recorder adalah sebuah kromatogram berbentuk pik-pik dengan pola yang sesuai dengan kondisi sampel dan jenis detektor yang digunakan. Jadi nanti si recorder ini akan menangkap sinyal listrik dari si detektor sehingga keluarlah si pik-pik. Pik ini dia berupa puncak-puncak dengan pola-pola tertentu sesuai komponennya. Ini merupakan komponen dari si gizi tadi yang sudah saya jelaskan. Nah, di sini ada aliran gasnya, kemudian di sini ada gas pembawa atau fase geraknya, kemudian ini adalah sampel kita injeksikan ya, ini merupakan alat injektornya, injektor port, tempat injeksi sampel. Kemudian ini ada kolom. Nah, di sini digunakan ini adalah kolom kapiler ya. Kemudian ada si kolom itu dimasukkan ke dalam oven supaya diatur suhunya. Kemudian nanti sampel kita akan berinteraksi dengan kolom, sudah. Kemudian berinteraksi dengan kolom. Nah, siapa yang interaksinya lebih kecil, maka dia akan lebih keluar terlebih dahulu dan ditangkap oleh detektor. Detektor ini akan memunculkan sinyal listrik. Nah, sinyal listrik ini akan ditangkap oleh si recorder, kemudian akan dikeluarkan dalam
komputer kita, sehingga kita perolehlah titik atau puncak-puncak kromatogram. Gitu. Nah, dari sini baru kita dapat olah datanya, gitu ya. Nah, setelah itu, nah, aplikasi dari gas kromatografi sendiri ini itu banyak sekali digunakan ya. Nah, satunya itu dari bidang bioteknologi. Dalam bidang bioteknologi, itu kromatografi mempunyai peranan yang sangat besar, misalnya dalam penentuan baik kualitatif maupun kuantitatif senyawa dalam protein. Nah, protein sering dipilih karena ia sering menjadi objek molekul yang harus dimurnikan, terutama untuk keperluan dalam biofarmasi. Nah, kromatografi juga bisa diaplikasikan dalam pemisahan molekul-molekul penting seperti asam nukleat, karbohidrat, lemak, vitamin, dan molekul penting lainnya. Karena protein ini kan tersusun oleh asam amino. Nanti kita dari kromatografi ini kita dapat tahu nih asam amino apa aja yang ada di protein tersebut. Kemudian lainnya juga ada asam nukleat ya, ada asam karbohidrat, ada lemak, vitamin apa aja, lemak apa aja. Karena kan lemak ini kan banyak dia contoh-contohnya. Ada asam kan lemak ini tersusun oleh asam lemak. Nanti ada asam lemak apa? Apakah dia asam stearat, asam aminoat. Jadi dari kromatografi gas ini kita dapat mengetahui nih komponen-komponen penyusun lemak tersebut. Jadi makanya dimanfaatkan oleh si bidang bioteknologi tersebut. Kemudian selain bidang bioteknologi itu kita bisa aplikasikan dalam bidang klinis. Dalam bidang klinis, teknik ini sangat bermanfaat, terutama dalam menginvestigasi fluida badan seperti air liur. Nah, kenapa? Karena kan air liur kita itu ada namanya enzim amilase ya. Nah, nanti kita bisa tahu nih enzim amilase dari si air liur kita. Nah, dari air liur seseorang pasien, dokter dapat mengetahui jenis penyakit yang sedang diderita pasien tersebut. Seorang perokok dapat diketahui apakah dia termasuk perokok berat atau perokok ringan, hanya dengan mengetahui konsentrasi cyanida dari sampel air liurnya. Nah, cyanida ini kan dia adalah senyawa anorganik ya. Di rokok ini ada penyusunnya. Kita dapat mengetahui nih berapa sih cyanida yang ada di rokok tersebut. Nah, karena cyanida ini sangat berbahaya untuk kesehatan kita. Nah, demikian halnya air kencing, darah, dan fluida badan lainnya bisa memberikan data yang akurat dan cepat, sehingga keberadaan suatu penyakit dalam tubuh manusia dapat dideteksi secara dini dan cepat. Nah, jadi air kencing kita itu juga kan mengandung komponen-komponen kimia ya, apakah itu urea, dan lain sebagainya. Jadi kita dapat mengetahui nih kenapa sih penyebab kencing kenapa sih penyebab dari suatu penyakit tersebut. Kita dapat mendeteksi dari air kencingnya, dari darahnya, kemudian dari air liurnya gimana. Jadi manfaat dari aplikasi gizi ini sangat-sangat banyak dimanfaatkan dalam bidang-bidang. Nanti ada bidang industri juga, dan khususnya dari bidang kimia tersendiri. Nanti bidang kimia itu dapat mengetahui komponen-komponen senyawa kimia yang ada di dalam suatu sampel kita. Nah, namun di balik itu semua pasti ada yang namanya kelebihan dan kekurangan. Nah, kelebihan dari gas kromatografi sendiri itu dia waktu analisis yang singkat dan ketajaman pemisahan yang tinggi. Dapat menggunakan kolom lebih panjang untuk menghasilkan efisiensi pemisahan yang tinggi. Nah, jadi CGC ini kita dapat menggunakan kolom yang panjang. Tadi kan ada kolom dengan panjangnya hingga 30 meter. Kolom yang panjang ini akan menghasilkan efisiensi pemisahan yang tinggi juga. Nah, gas mempunyai viskositas yang rendah. Jadi untuk senyawa-senyawa yang mudah menguap, seperti asiri dan lain sebagainya, seperti kayak kalau misalnya dalam kehidupan kita kayak minyak kayu putih, itu kan dia memiliki
titik didih yang memiliki viskositas atau uapnya itu kan rendah ya kan. Nah, jadi kita dapat deteksi penyusun dari minyak air putih itu apa, kenapa dia bisa mudah menguap gitu. Kenapa? Sedangkan minyak makan kan nggak mudah menguap. Kenapa sih minyak air putih itu bisa menguap? Dia dapat deteksi, oh rupanya ada arsiri di dalamnya, hanya dia mudah menguap. Nah, kemudian kesetimbangan partisi antara gas dan cairan berlangsung cepat, sehingga analisis relatif cepat dan sensitivitasnya tinggi. Pemakaian fase cair memungkinkan kita memilih dari sejumlah fase diam yang sangat beragam yang akan memisahkan hampir segala macam campuran. Nah, sedangkan kekurangannya, teknik kromatografi gas terbatas untuk zat yang mudah menguap. Jadi, kromatografi gas ini hanya digunakan untuk senyawa-senyawa yang mudah menguap. Jadi ingat ya, jadi kromatografi gas itu untuk senyawa yang mudah menguap. Nah, dan senyawa yang tidak mudah menguap itu kita dapat memisahkan lagi, namun bukan dengan kromatografi gas. Nanti ada kromatografi lainnya seperti HPLC untuk cair, untuk fase cair. Gitu. Nah, kemudian kromatografi gas tidak mudah dipakai untuk memisahkan campuran dalam benda rusak. Fase gas dibandingkan sebagian besar fase cair, tidak bersifat reaktif terhadap fase diam dan zat berlarut. Nah, ini merupakan contoh dari analisis menggunakan GC. Dengan detektor adalah MS, mass spectrophotometry. Jadi, MS ini kan tadi prinsipnya itu kan memecahkan elektron yang ada pada si senyawa tersebut menjadi fragmen ya. Kemudian akan diteruskan. Nanti kayak ginilah bentuk kromatogram yang akan kita hasilkan jika menggunakan GC. Nah, ini kan merupakan pik-pik ya. Ini ada puncak, ini puncak. Nah, puncak inilah puncak yang sangat bagus. Kenapa? Karena ini kan dia himpitnya sangat kecil. Tidak ada pelebaran pita di sini, jadi bagus ya. Nah, ini dinamakan dengan waktu retensi. Nah, waktu retensi itu berhubungan hubungannya itu hubungan berbanding lurus dengan si kolom. Jadi waktu retensi adalah interaksi antara kolom dengan sampel ya. Nah, jadi si sampel kita nih, sampel kan nanti ada komponen pemilihan. Nah, di sini dapat dilihat nih. Nah, yang pertama kali keluar dengan waktu retensi yang paling kecil itu adalah 13,31 berarti daerah sini. Ini adalah senyawa itu adalah nonylphenol. So, C15H24 dengan berat jenisnya 220 ya. Nah, berarti dari sini kita dapat lihat bahwa yang keluar terlebih dahulu adalah si nonylphenol. Maka si nonylphenol ini kemungkinan besar itu interaksi antara kolomnya itu sangat kecil, makanya dia keluar terlebih dahulu. Sedangkan yang 16 ini adalah 1,11355 heptametil trisiloxan atau C7H22O2SI3 ini kan terakhir keluar. Ini merupakan komponen yang memiliki aktivitas atau memiliki interaksi dengan si kolom yang sangat tinggi sehingga dia terakhir keluarnya dengan memiliki waktu retensi adalah 36,87. Oke. Nah, kesimpulan yang dapat kita ambil dari pembahasan tadi adalah kromatografi gas adalah teknik misalnya yang didasarkan atas sampel di antara suatu fase gerak yang bisa berupa gas dan fase diam yang bisa juga berupa cairan ataupun suatu data. Jadi kromatografi itu juga tidak hanya si kromatografi gas saja. Ada yang namanya dengan kromatografi HPLC, high performance liquid kromatografi, itu biasa digunakan untuk kromatografi cair. Kemudian nanti ada kromatografi padat ya, sisi ada kromatografi kolom. Pokoknya kromatografi itu sangat-sangat banyak. Cuman di sini pada kali ini saya membahas hanya
kromatografi gas saja. Prinsip utama dari pemisahan kromatografi gas, seperti yang saya jelaskan tadi, adalah perbedaan laju migrasi masing-masing komponen dalam melalui kolom. Komponen-komponen yang ter-LC dikenali dari nilai waktu retensinya. Ya. Nah, aplikasi penggunaan dari kromatografi gas itu sangat beragam, baik itu dari bidang industri, oil dan gas, ada petrokimia, bidang bioteknologi, ada klinis, forensik, lingkungan, industri lainnya, seperti industri kertas, industri pertambangan, proses logam, pertanian, dan kedokteran. Nah, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Jika ada kesalahan kata ataupun kurang paham ataupun kurang jelas, itu saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya semua. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.